Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami untuk tugas proyek mata kuliah Statistika. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari 3 orang. Saya sendiri Fatur Rahman dengan NIM 24.01.53.0030. Kemudian ada saya, Erva Reza Noriano Fantila dengan NIM 2401530018. Dan saya Adrianus Bagus Setiaji, NIM 2401530033. Kami semua mahasiswa semester 4 S1 Teknik Informatika. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang distribusi peluang yang mencakup 4 distribusi penting, yaitu binomial, Poisson, hipergeometrik, dan normal. Masing-masing distribusi akan kami jelaskan konsepnya, rumusnya, dan juga contoh soal beserta penyelesaiannya. Langsung saja saya serahkan ke Ervaria untuk membuka gambaran materinya. Oke, terima kasih Fatur. Ke ma- Sebelum kita masuk ke masing-masing distribusi, kita lihat dulu gambaran besarnya. Jadi keempat distribusi ini masing-masing menjawab jenis kejadian yang berbeda-beda. Kita harus tahu kapan dan pakai yang mana. Yang pertama itu ada distribusi binomial. Ini dipakai kalau kita menghitung jumlah sukses dari sejumlah percobaan yang tetap. Contohnya dari 10 transaksi berapa yang gagal. Yang kedua ada distribusi Poisson. Ini untuk menghitung jumlah kejadian dalam satu interval. Misalnya interval waktu. Contohnya, berapa pelanggan yang datang dalam 10 menit. Yang ketiga ada distribusi hipergeometrik. Ini mirip dengan binomial, tapi bedanya sampelnya diambil tanpa pengembalian dari populasi yang terbatas. Contohnya memilih barang rusak dari satu kotak. Dan yang keempat ada distribusi normal. Ini untuk data yang bersifat kontinu dan menyebar secara simetris. Contohnya nilai ujian, tinggi badan, atau waktu respons. Jadi intinya kunci awalnya adalah membaca situasi soal. Apakah ini percobaan tetap, interval kejadian, sampel tanpa pengembalian, atau data kontinu. Dari situ baru kita pilih distribusinya. Nah, gimana caranya memilih yang lebih detail? Bagus akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, sekarang kita lihat tabel panduan cara memilih distribusi yang tepat. Cara paling mudah itu kita lihat dari ciri pertanyaan di soalnya. Jika di soal prinsipnya ada n kecil percobaan tetap dan hasilnya sukses atau gagal, kita memakai binomial. Yang dicari parameternya itu ada n kecil, p kecil, dan k kecil. Lalu jika di pertanyaan ada menghitung banyak kejadian dalam interval waktu atau ruang, kita menggunakan distribusi Poisson. Yang dicari parameternya yaitu lambda dan k kecil. Jika ada pertanyaan mengambil sampel tanpa pengembalian dari populasi terbatas, kita menggunakan distribusi hipergeometrik. Parameter yang dicari ada n besar, k besar, n kecil, dan k kecil. Lalu jika di pertanyaan ada data kontinu memakai rata-rata dan simpangan baku, kita memakai distribusi normal. Parameter yang dicari itu ada mu, sigma, x, atau z. Setelah distribusi dipilih, langkah hitungnya selalu sama, yaitu tulis parameternya, lalu kita substitusikan ke rumus, menghitung hasilnya, lalu menafsirkan angka probabilitasnya. Jadi ya kalian harus distribusi dulu baru rumus, jangan langsung hitung. Kalau belum tahu pakai distribusi yang mana. Untuk selanjutnya Fatur akan menjelaskan mengenai distribusi binomial. Silakan Fatur. Baik, terima kasih Bagus. Sekarang kita masuk ke distribusi yang pertama yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial ini punya 4 syarat yang harus dipenuhi supaya bisa dipakai. Syarat pertama ada N percobaan dan jumlahnya tetap. Sudah ditentukan dari awal, misalnya 10 transaksi, 5 lemparan koin, dan sebagainya. Syarat kedua, setiap percobaan hanya punya 2 kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Tidak ada hasil ketiga. Syarat ketiga,
Peluang sukses yang dilambangkan dengan P nilainya tetap di setiap percobaan. Jadi dari percobaan pertama sampai terakhir peluangnya tidak berubah. Syarat keempat, antar percobaan itu saling independen. Artinya hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi percobaan yang lain. Kalau keempat syarat ini terpenuhi, baru kita bisa pakai distribusi binomial. Rumusnya yaitu peluang X sama dengan K itu sama dengan kombinasi NK dikali P pangkat K dikali 1 minus P pangkat N minus K, di mana kombinasi N K itu adalah kombinasi dari N diambil K, yaitu N faktorial dibagi K faktorial dikali buka kurung N min K tutup kurung faktorial. Kemudian P pangkat K itu peluang suksesnya, dan 1 minus P pangkat N minus K itu peluang gagalnya. Untuk rata-ratanya, min sama dengan N dikali P, dan untuk variasinya, var sama dengan N dikali P dikali 1 minus P. Kalau kita lihat grafik di slide ini, bentuknya seperti histogram. Semakin dekat nilai K ke rata-rata N dipakai P, peluangnya cenderung lebih besar. Oke, sekarang Ervaria akan menunjukkan contoh soal binomial. Baik, sekarang kita coba kerjakan contoh soal binomial. Soalnya begini, dari 10 transaksi, peluang satu transaksi gagal adalah 20%. Berapa peluang tepat 2 transaksi gagal? Yang pertama kita identifikasi dulu. Ada 10 percobaan yang tetap. Hasilnya gagal atau tidak gagal. Ada 2 kemungkinan. Peluangnya tetap 20%. Jadi ini memenuhi syarat binomial. Lalu langkah pertama kita tulis parameternya dulu. Yaitu ada N sama dengan 10. Yaitu jumlah total percobaan atau transaksi setiap transaksi tetap yang kita amati. Lalu ada P sama dengan 0,20. Yaitu peluang terjadinya kegagalan pada setiap transaksi tunggal 20% atau 0,20. Di sini transaksi gagal diidentifikasikan sebagai sukses karena merupakan fokus dari pertanyaan di soal. Lalu ada K sama dengan 2, yaitu jumlah kegagalan yang ingin kita cari peluangnya secara tepat atau tepat 2 transaksi, serta Q atau 1 dikurangi P, yaitu 0,80. Ini peluang transaksi tidak gagal atau berhasil. Bisa disebut 80% atau 0,80. Lalu langkah keduanya kita substitusikan ke rumus. Peluang X sama dengan 2 sama dengan C 10,2 dikali 0,20 pangkat 2 dikali 0,80 pangkat 8. Lalu langkah ketiganya kita hitung satu persatu. C 10,2 itu 45. 0,20 pangkat 2 itu 0,04. 0,80 pangkat 8 itu 0,1678. Lalu kita kalikan. 45 dikali 0,04 dikali 0,1678 dengan hasil 0,3020. Jadi peluang tepat 2 transaksi gagal dari 10 transaksi adalah 30,20% atau sekitar 0,302. Di sini lumayan besar peluangnya karena memang rata-ratanya N dikali P sama dengan 10 dikali 0,2 sama dengan 2. Jadi K sama dengan 2 itu tepat di rata-rata. Oke, sekarang kita lanjut ke distribusi kedua, yaitu Bagus akan menjelaskan tentang teori distribusi Poisson. Oke, sekarang kita masuk ke distribusi yang kedua, yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini dipakai kalau kita ingin menghitung banyak kejadian yang terjadi dalam suatu interval tertentu. Interval ini bisa berupa waktu, area, jarak, atau bahkan volume. Syaratnya yaitu pertama kita menghitung banyak kejadian pada interval tertentu. Lalu syarat kedua, kejadian itu terjadi secara independen. Yang ketiga,
Rata-rata kejadian pada interval itu stabil dan dinyatakan dengan simbol lambda. Rumus peluang Poisson adalah peluang X sama dengan K kecil sama dengan E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat K lalu dibagi K faktorial, di mana E kecil itu konstanta Euler yang nilainya sekitar 2,718. Lambda itu rata-rata kejadiannya dan K itu jumlah kejadian yang ingin kita hitung peluangnya. Nah, yang menarik dari Poisson ini yaitu rata-rata sama dengan variasinya. Keduanya sama-sama lambda. Poisson ini sering muncul untuk kejadian yang relatif langka, tapi punya rata-rata stabil. Misal, jumlah pelanggan yang datang, jumlah error di server, jumlah kecelakaan per hari, dan sebagainya. Kalau kita lihat grafiknya, bentuknya miring ke kanan. Artinya, peluang terbesar itu ada di sekitar lambda, lalu menurun untuk K yang semakin besar. Sekarang masuk ke contoh soalnya, Fatur akan menjelaskan. Baik, kita langsung ke contoh soal Poisson. Soalnya rata-rata 4 pelanggan datang ke loket setiap 10 menit. Berapa peluang tepat 6 pelanggan datang dalam 10 menit? Soal ini menghitung banyak kedatangan pada interval waktu 10 menit dan rata-ratanya diketahui, jadi modelnya Poisson. Langkah pertama, tulis parameternya dulu. Lambda sama dengan 4, yaitu rata-rata jumlah pelanggan yang datang dalam interval waktu yang ditentukan. Selanjutnya, K sama dengan 6, yaitu jumlah kedatangan pelanggan spesifik yang ingin kita cari probabilitasnya. Selanjutnya, E kurang lebih 2,718, yaitu bilangan Euler konstanta matematika. Selanjutnya, 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Hasilnya 720. Langkah kedua, substitusikan ke rumus peluang X sama dengan 6. Itu sama dengan E pangkat minus 4 dikali 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial. Langkah ketiga, hitung E pangkat minus 4 sama dengan 0,0183. Selanjutnya 4 pangkat 6 sama dengan 4096. Selanjutnya 6 faktorial 720. Selanjutnya 0,0183 dikali 4096 dibagi 720 sama dengan 0,1042. Jadi, peluang tepat 6 pelanggan datang dalam 10 menit adalah 10,42%. Perhatikan bahwa 6 itu lebih besar dari rata-rata 4. Jadi memang peluangnya agak kecil, tapi bukan tidak mungkin, masih sekitar 10%. Oke, sekarang kita lanjut ke distribusi ketiga. Ervareya akan jelaskan teori hipergeometrik. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke distribusi ketiga, yaitu distribusi hipergeometrik. Distribusi ini sekilas mirip dengan binomial karena sama-sama menghitung jumlah sukses. Tapi ada perbedaan yang sangat penting di sini. Kalau di binomial, peluang sukses itu tetap di setiap percobaan karena memang sampelnya tidak dikembalikan atau populasinya sangat besar sehingga perubahan peluangnya bisa diabaikan. Tapi di hipergeometrik, sampelnya diambil tanpa pengembalian. Artinya, setiap kita ambil satu item, populasinya berkurang dan peluangnya ikut berubah. Lalu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama itu populasi berukuran terbatas dan diketahui dan dilambangkan dengan N. Kedua, dalam populasi ada dua kelompok, yaitu yang sukses banyak K dan yang bukan sukses banyak N dikurangi K. Yang ketiga, kita mengambil sampel sebanyak N dari populasi tersebut dan tanpa pengembalian. Yang keempat, karena tanpa pengembalian, peluangnya berubah setelah setiap pengembalian. Lalu ada rumusnya. Rumusnya yaitu peluang X sama dengan K sama dengan C K besar, K kecil dikali C N besar dikurangi K besar, N kecil dikurangi K kecil, lalu dibagi C
N besar, N kecil. Artinya, kombinasi cara memilih K sukses dari K item sukses dikali kombinasi cara memilih N dikurangi K non sukses dari N besar dikurangi K besar item non sukses dibagi total kombinasi cara memilih N kecil dan dari N besar. Jadi ingat ya, perbedaan utama dari binomial di hipergeometrik peluang tidak tetap karena tanpa pengembalian. Lalu Bagus akan menunjukkan contoh soalnya. Oke, di soalnya itu ada dalam kotak ada 12 lampu, yaitu ada 5 rusak dan 7 baik. Diambil 4 lampu tanpa pengembalian. Lalu berapa peluang tepat 2 lampu rusak? Nah, karena sampel diambil tanpa pengembalian dari populasi terbatas, ini udah pasti distribusi hipergeometrik. Langkah pertama, kita mengidentifikasi parameternya. N besar sama dengan 12, K besar sama dengan 5, N kecil sama dengan 4, K kecil sama dengan 2, lalu N besar dikurangi K besar sama dengan 7, dan N kecil dikurangin K kecil sama dengan 2. Setelah itu, langkah kedua kita masuk ke substitusi ke rumus, yaitu P X besar sama dengan 2 sama dengan C 5,2 dikali C 7,2 lalu dibagi C 12,4. Setelah itu kita hitung dengan rumus itu. C 5,2 sama dengan 10. Berarti ada 10 cara untuk memilih 2 dari 5 lampu rusak. Lalu ada C 7,2 sama dengan 21. Berarti ada 21 cara memilih 2 dari 7 lampu baik. Lalu ada C 12,4 sama dengan 495. Berarti ada 495 cara memilih 4 dari 12 lampu total. Setelah itu kita hitung hasilnya. 10 kali 21 dibagi 495. Hasil akhirnya yaitu 0,4242. Jadi peluang mendapat tepat 2 lampu rusak dari 4 yang diambil adalah 42,42%. Nilai ini cukup besar karena memang proporsi lampu rusak di kotak itu hampir setengah. Sekarang kita masuk ke distribusi terakhir, yaitu distribusi normal. Fatur akan menjelaskan mengenai distribusi ini. Baik, sekarang kita masuk ke distribusi keempat dan terakhir, yaitu distribusi normal. Distribusi normal ini berbeda dari 3 distribusi sebelumnya. Kalau binomial, Poisson, dan hipergeometrik itu untuk data diskrit, nilainya bulat seperti 0, 1, 2, 3. Maka distribusi normal ini untuk data yang bersifat kontinu, nilainya bisa desimal, bisa berapa saja. Contoh data yang biasanya berdistribusi normal itu seperti nilai ujian, tinggi badan, berat badan, waktu respon, dan banyak lagi. Ciri-ciri distribusi normal. Pertama, bentuk kurvanya simetris terhadap rata-rata. Yang dilambangkan mu, kalau kita belah kurva di tengah, sisi kiri dan kanan itu cerminan satu sama lain. Kedua, penyebaran datanya diukur dengan simpangan baku atau sigma. Semakin besar sigma, semakin menyebar datanya. Ketiga, peluang distribusi normal itu dibaca sebagai luas area di bawah kurva, bukan di satu titik. Untuk menghitung peluang, kita perlu standarisasi, yaitu mengubah nilai X menjadi Y-score dengan rumus Y sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Nilai Z ini menunjukkan seberapa jauh nilai X dari rata-rata dalam satuan simpangan baku. Ada juga aturan cepat yang wajib diingat. 68% data berada dalam jarak 1 sigma dari min. 95% data berada dalam jarak 2 sigma dari mean. 99,7% data berada dalam jarak 3 sigma dari mean.
Ini sering disebut aturan 68 sampai 95 sampai 99,7 atau aturan empiris. Varia akan menunjukkan contoh soalnya. Ini contoh soal terakhir dari distribusi normal. Di sini tertera soalnya, yaitu nilai ujian berdistribusi normal dengan mu 75 dan sigma 8. Berapa peluang seorang mahasiswa mendapat nilai lebih dari 85? Karena data ini berupa nilai ujian dan dinyatakan berdistribusi normal, kita harus mengubah dulu nilai X menjadi Z-score. Z dikurangi skor. Langkah pertama, kita standarisasi nilai tersebut ke dalam Z min score. Sebelum menghitung, mari kita identifikasi parameternya dulu secara detail. Mu 75 itu rata-rata nilai ujian dari seluruh populasi mahasiswa. Lalu ada sigma 8, yaitu simpangan baku yang mengukur persebaran nilai ujian tersebut. Lalu ada X sama dengan 85, yaitu nilai batas ujian yang ingin kita cari peluang probabilitasnya. Lalu ada rumus Z-score sendiri adalah X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Jadi jika kita hitung, Z sama dengan 85 dikurangi 75 dibagi 8. Dengan nilai hasil akhir yaitu 1,25. Nilai Z sama dengan 1,25 ini menunjukkan bahwa nilai 85 berjarak 1,25 simpangan baku di atas nilai rata-rata kelompok. Jadi nilai 85 itu setara dengan Z sama dengan 1,85. Artinya 85 itu berada 1,25 simpangan baku di atas rata-rata. Langkah kedua, baca tabel Z. Dari tabel distribusi normal standar, PZ kurang dari 1,25, yaitu 0,8944. Itu artinya 89,44% mahasiswa nilainya pasti di bawah 85. Lalu langkah ketiga, karena kita mencari yang lebih dari 85, maka kita ambil area di sebelah kanan, yaitu PX lebih dari 85 sama dengan 1 dikurangi 0,8944 dengan hasil akhir 0,1056. Jadi peluang seorang mahasiswa mendapat nilai lebih dari 85 adalah 10,56%. Atau jika dari 100 mahasiswa kira-kira hanya 10-11 orang yang nilainya itu ada di atas 85%. Jadi ingat ya, langkah untuk normal itu selalu ada 3. Yang pertama, standarisasi ke Z-score, baca tabel Z, lalu tentukan area yang diminta. Ada kiri, kanan, atau di antara dua nilai. Lalu Bagus akan merangkum semua materi dan menutup presentasi. Oke, sekarang kita rangkum keempat distribusi yang sudah dibahas dari pertama. Distribusi yang pertama yaitu distribusi binomial. Dipakai saat ada n percobaan tetap, hasilnya sukses atau gagal. Parameternya itu ada n kecil, p kecil, dan k kecil. Catatan cepatnya, peluang sukses tetap. Lalu di distribusi kedua ada distribusi Poisson, dipakai saat jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang. Parameternya yaitu ada lambda dan k kecil. Catatan cepatnya rata-rata sama dengan variansi, keduanya lambda. Lalu yang ketiga ada distribusi hipergeometrik, dipakai saat mengambil sampel tanpa pengembalian dari populasi terbatas. Parameternya ada n besar, k besar, n kecil, dan k kecil. Catatan cepat, peluang berubah karena tanpa pengembalian. Ini yang membedakan dari distribusi binomial. Lalu ada distribusi normal, dipakai untuk data kontinu yang simetris. Parameternya ada 2, yaitu mu dan sigma. Catatan cepatnya, gunakan Z-score untuk menghitung peluang dari tabel Z. Nah, intinya, kunci utama dalam mengerjakan soal distribusi peluang itu ada di langkah pertama,
yaitu baca ciri soalnya dulu, tentukan distribusinya. Jika distribusinya sudah benar, kita tinggal ikuti rumus dan langkah menghitungnya. Jadi demikian presentasi kami tentang distribusi peluang, mencakup binomial, Poisson, hipergeometrik, dan normal. Semoga penjelasan dari kami bertiga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom komentar di YouTube. Terima kasih sudah menonton. Saya Bagus bersama Fatur dan Eva Reza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.